Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Rajasya Yusril dengan NIM 2023111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai welfare state atau negara kesejahteraan. Negara tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, secara umum welfare state adalah konsep negara yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam konsep ini, negara tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam menyediakan pelayanan publik, melindungi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Konsep konsep welfare state mulai berkembang di Eropa pada akhir abad 19 dan semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa tersebut, banyak negara menyadari bahwa pemerintah harus mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Beberapa ahli memberikan pandangan konsep negara kesejahteraan. Harold J. Lasky berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan hidup yang layak. Negara tidak boleh hanya menjaga keamanan, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik. Selain itu, T.H. Marshall menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak warga negara. Menurut Marshall, warga negara tidak hanya memiliki hak sipil dan hak politik, tetapi juga hak sosial seperti hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Ciri-ciri welfare state yang pertama adalah negara berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Yang kedua, menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, negara memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin. Yang keempat, negara berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tujuan utama welfare state adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, konsep ini juga bertujuan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya kesejahteraan pembangunan, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Indonesia pada dasarnya menganut konsep negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam, dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Kemudian pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang lain. Dalam praktiknya, konsep welfare state diwujudkan melalui berbagai program pemerintah seperti pendidikan dasar, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, pembangunan infrastruktur, dan program perlindungan sosial dan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, pelaksanaan welfare state di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta pemerataan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyempurnakan berbagai kebijakan agar manfaat pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa welfare state atau negara kesejahteraan merupakan konsep yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam menyediakan pelayanan publik, melindungi hak-hak sosial warga negara, serta mengurangi kesenjangan sosial. Di Indonesia, konsep welfare state tercermin dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta berbagai ketentuan dalam pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah harus selalu diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam institusi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.